Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rizky Nanda Nurustika dengan NIM 2404080071 dari Prodi Kimia. Nah, di sini aku tuh mau ngejelasin apa aja sih fitur-fitur yang ada di Google Form dan cara buatnya itu gimana sih. Ayo simak video yang aku buat hari ini. Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngasih tutorial gimana sih cara buat G-Form. Yang pertama, kita buka Gform dari Google. Nah, kemudian itu ada di sini ada assessment kalau kita mau bikin assessment, terus ada quiz juga. Jadi ini tuh buat mempermudah kita misalnya mau membuat sesuatu gitu kan. Nah, terus di bawahnya tuh ada kayak misalnya kita udah pernah ngebuat nih Gform yang dulu kita pernah buat. Nah, itu riwayatnya ada di situ. Nah, di sini kita mau bikin yang baru ya. Jadi pencet yang tanda plus di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa ngasih judul. Di sini aku mau kasih judul fitur-fitur yang ada di dalam Gform. Kita juga bisa ngasih, misalnya kita mau ngasih bold di tulisan atau kan juga italic juga bisa di sini. Kita juga bisa ngasih deskripsi tentang apa yang akan kita buat di Gform kali ini. Misalnya ini tuh dalam bentuk kuis. Nah, di sini aku bisa membuat di sini tuh kayak jadi kuis. Terus per pertanyaan itu bisa ada poinnya masing-masing di sini. Aku mau ngeset per poinnya itu mendapat 20 poin. Selanjutnya di section 1 aku mau buat ini itu sebagai biodata. Jadi di sini pertama aku bakalan nanyain nama lengkap, di mana eh, pilihan jawabannya itu adalah paragraf singkat. Dari sananya sudah diotomatiskan ya. Nah, di sini tuh kita harus pencet yang required. Jadi di sini tuh biar pertanyaannya wajib diisi. Di sini juga aku nanyain email responden sama NIM dari responden tersebut jika ada. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pilihan. Ada add section, misalnya kita mau bikin section yang bisa, ada the video, ada the image, ada the file description, import question, terus menambahkan pertanyaan juga gitu. Nah, di sini aku bikin section kedua, nah itu isinya tuh beberapa pilihan ganda. Nah, pada pertanyaan pertama di sini aku misalnya nanyain binatang kesukaan. Nah, di sini aku pilih yang multiple choice. Dan jadi di sini misalnya ada kucing, gajah, kelinci, dan lain-lain. Nah, buat answer key kita matikan karena ini pertanyaan opini ya. Dan uh, require-nya harus diaktifkan agar tidak terlewat. Untuk pertanyaan kedua di sini aku nanyain hobi. Nah, kita memilih yang checkbox. Dan di sini responden itu bisa memilih hobi lebih dari satu. Dan jangan lupa requirement-nya juga diaktifkan. Nah, yang ketiga ini kita akan memilih yang drop down. Jadi misalnya di sini aku nanyain tempat tinggal. Di sini aku pilih option 1 Semarang dan opsi 2 Bandung. Kalian bisa mengedit sesuka hati kalian. Untuk pertanyaan keempat, di sini aku misalnya mau nanyain gimana sih kabar kalian hari ini. Nah, di sini nanti kalian bisa ngasih rate dari 1 sampai 5, di mana 1 itu gak bahagia dan nomor 5 itu paling bahagia. Nah, kemudian di section ketiga, di sini aku mau bikin tentang grid dan upload. Yang pertama, kita bakalan mencoba yang multiple choice grid. Di sini aku buat misalnya penilaian terhadap fitur. Di sini kayak
apakah mudah dijelaskan, apakah mudah dipahami. Nanti responden bisa men-checklist iya ataukah tidak, atau baik atau buruk, kemudian kejelasan apakah ini jelas atau tidak. Kemudian di sini aku mau pakai fitur yang checkbox screen. Sebagai contoh aku nanya, aplikasi apa yang paling sering responden gunakan, misalnya apakah Google Form ataukah Google Dokumen ataukah Google Sheets. Jadi di sini aku memberikan pilihan selalu, kadang, atau jarang. Yang terakhir di section ini tuh tentang penguploadan. Dan di sini aku mau pakai yang file upload. Di sini kalian bisa responden bisa mengirim misalnya tugas yang diberikan disuruh harus dalam bentuk file. Nah, nanti di sini dari kita bisa membuat pakai yang file upload. Nah, di sini tuh ada misalnya maksimal jumlah filenya itu ada 1, terus maksimal besaran dari filenya itu adalah di sini aku pakai yang 10 MB. Di sini aku nambah section lagi. Di sini aku kasih judul logika percabangan. Aku kasih pertanyaan yang bisa dijawab dengan multiple choice. Di sini misalnya aku nanya, apakah Anda seorang mahasiswa? Nanti jawabannya mungkin iya, tidak. Nah, dan di sini juga kita nggak perlu ngasih answer key karena ini bukan pertanyaan yang semua jawaban sama. Ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Di sini misalnya aku nanya dari universitas mana Anda berasal. Dan nanti pakai yang short answer karena ini bukan jawaban panjang. Selanjutnya saya menanyakan keahlian yang responden miliki. Nah, jadi di sini saya memilih yang paragraf karena agar responden bisa menceritakan secara panjang. Pada section kelima itu ada kuis. Dan di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan seperti contohnya, apa sih simbol kimia untuk air itu? Pada bagian ini, kalian bisa menambahkan kunci jawaban untuk jawaban yang paling tepat. Di sini itu jawaban yang paling tepat itu adalah H2O ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling benar itu A. Kemudian di section terakhir, di sini saya menambahkan saran dan masukan. Di sini para responden bisa memberikan saran dan masukan pada G-form yang kalian buat. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita tinggal publish dari G-formnya ini. Terus kita bisa mempersingkat URL yang akan kita bagikan pada responden. Nah, nanti jawaban yang akan kita terima itu akan ada di sini dan bisa jawabannya masuk ke Google Sheets gitu. Terima kasih. Segini aja ya video buat hari ini. Thanks for watching. Semoga dapat dipahami. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.